Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainna Arifuddin dengan NIM 2107015.013 dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas 5 inti materi yang dibahas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi yang pertama yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Materi pertama yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Nah, yang pertama ada konsep dan cara belajar di perguruan tinggi. Yang pertama itu ada pendidikan sebagai upaya membina potensi manusia sehingga penyelenggaraannya dilakukan secara komprehensif. Yang kedua, program mata kuliah yang dipilih mahasiswa diselenggarakan dengan terkendali. Yang ketiga, manusia hakikatnya menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, pengembangan kualitas berpikir menjadi perhatian utama. Yang kelima, buku-buku klasik adalah sumber utama belajar. Yang keenam, pendidikan dilakukan untuk mencegah atau memberantas mahasiswa. Yang ketujuh, gradebook ini wajib diberikan kepada mahasiswa. Yang kedelapan, gradebook sebagai kunci pemersatu pikiran bangsa. Dan yang terakhir, jadwal pemberian gradebook dilakukan di tahun-tahun awal perkuliahan. Selanjutnya, alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Jadi, PAI ini diajarkan di perguruan tinggi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi mewajibkan untuk memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan begitu, mata kuliah tersebut wajib diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pendidikan agama Islam memperhatikan pembentukan pribadi yang berakhlak mulia dan tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga merealisasikan hal tersebut ke dalam bentuk kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah peserta didik mengamalkan nilai Islami ke dalam kesehariannya atau tidak setelah mereka mendapat pengetahuan agama dan mengikuti kegiatan keagamaan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa manusia harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi PAI. Dosen PAI harus memberikan materi pembelajaran agama dengan luas dan mendalam. Sedangkan pendapat yang kedua sebaliknya, yaitu mahasiswa tidak perlu membekali materi keagamaan yang banyak. Dosen PAI cukup memberikan materi yang paling dasar dan intinya saja. Untuk pengembangan selanjutnya diserahkan kembali oleh mahasiswa. Maka dari itu, penting bagi dosen pendidikan agama Islam memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara atau pendekatan yang tepat dalam memahami serta mengimplementasikan ajaran agama. Selanjutnya yaitu menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan metodenya. Yang pertama, psikologis. Berdasarkan pandangan secara psikologis, apakah manusia itu makhluk teogenetis atau teis yang makhluk bertuhan, ataukah ateis yang tidak bertuhan? Secara konseptual, ada manusia yang teis, ateis, dan setengah ateis, teis. Yang kedua, sosial budaya. Nah, pada masyarakat muslim umumnya mhendaki pendidikan agama Islam di PT Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Karena masyarakat menginginkan kehidupan di PT yang tidak jauh dari kehidupan bermasyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus sampai juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya, historis. Nah, pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah Syahrir menyetujui pendirian
Kementerian Agama, yang sekarang itu Departemen Agama. Elit Muslim menempatkan agenda pendidikan menjadi salah satu agenda utama Kementerian Agama selain urusan haji, peradilan, dan penerangan. Elit Muslim dalam alat proklamasi memusatkan perhatian kepada dua upaya utama yang satu sama lain berkaitan. Yang terakhir, yuridiksi atau hukum. Nah, kebijakan hukum ini merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis dibedakan menjadi tiga, yaitu dasar-dasar ideal, kebijakan struktur, dan kebijakan operasional. Kemudian ada metode pendidikan dan pembelajaran. Metode pendidikan dan pembelajaran ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, metode diakronis. Yang kedua, metode sinkronis. Yang ketiga, metode problem solving. Yang keempat, metode empiris. Yang kelima, metode induktif. Dan yang terakhir, metode deduktif. Kemudian materi kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. Pembahasan pertama yaitu menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Doe dalam Muntohar tahun 2010 mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita, suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Roh merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Roh manusia menurut Islam adalah suci, karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Di sini ada dalil Tuhan bagaimana menggapai cahaya. Dalil tersebut berbunyi yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Quran Surah Taha. Kemudian ada alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Jadi pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Meskipun dalam kehidupan modern saat ini, banyak orientasi yang lebih menekankan tentang aspek fisik material dan telah menjadikan aspek keberagaman spiritualitas mulai terpojokkan. Perbandingan antara dunia dan akhirat bisa diukur dengan seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke air laut dan melihatlah seberapa banyak air yang ia dapatkan di jari tangannya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Mustawrid. Kemudian Maslow sebagaimana dikutip oleh Jalauddin Rahmat menyatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Adapun menurut Carl Gustav Jung, manusia modern mengalami keterasingan dari diri sendiri dan lingkungan sosial, bahkan dari Tuhan. Kemudian cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Tuhan adalah zat gaib serta maha transenden. Manusia tidak sepenuhnya mampu membayangkan atau mempersepsi hakikat Tuhan. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalli Allah. Dari interaksi antara manifestasi Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Tajalli Tuhan merupakan manifestasi-manifestasi atau perwujudan Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap gelombang dan sinyal ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah persepsi kognitif manusia terhadap perwujudan Tuhan. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya
pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya, menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang bertuhan. Perwujudan Tuhan yang Maha Esa akan ditangkap oleh segala sesuatu termasuk manusia dengan cara berbeda-beda karena tingkat kesiapan hamba untuk menangkapnya berbeda-beda. Perbedaan dalam kesiapan ini karena masing-masing hamba memiliki keadaan dan sifat yang khas dan unik. Kemudian esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia lebih bisa mendengar dan mengikuti tuntutan hati nurani karena nuansa spiritualitasnya begitu maksimal. Namun karena godaan materi, manusia sedikit demi sedikit kehilangan nuansa spiritual dan superioritas roh sebagai penggerak kehidupan manusia dalam koridor visi ilahi. Kejatuhan manusia membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Diibaratkan dalam kisah Nabi Adam sebagai ketergelinciran manusia dari surga ke dunia yang problematikan dan rendah. Saat manusia semakin jauh dari Tuhan, maka ia juga semakin jauh dari kebenaran dan kebaikan Tuhan. Dari uraian yang tadi, kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi atau pertentangan di dalam dirinya. Di satu sisi manusia merupakan makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Kemudian masuk pada materi ketiga, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Di sini ada konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, maka yang perlu kita lakukan yaitu mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Di sini ada karakteristik hati yang sehat, ada 8. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Yang kelima, segera sadar. Yang keenam, fokus pada saat beribadah seperti sholat, mengaji, dan lain-lain. Dan ketujuh, tidak membuang waktu yang sia-sia. Dan yang terakhir, hati sehat. Selanjutnya, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jadi, kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang telah menjadi karakter manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Meminjam term Profesor Udin Winata Putra, fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan konsep teologi Islam, teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanannya terus terjaga di dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Setiap manusia yang lahir telah dibekali agama dan yang dimaksud agama yaitu agama Islam. Inti agama Islam yaitu tauhidullah. Jadi kalau ketika orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam ini
dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta harus tetap dalam fitrah, yakni dalam tauhidullah. Mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Allah sendiri yang melarangnya. Tidak boleh ada penggantian terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum. Kemudian ada menguji argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Hal yang paling dasar untuk menguji akan kebenaran satu agama tentu adalah teologi. Jika ada agama yang diyakini, maka sudah pasti harus ada Tuhan yang disembah. Untuk mengetahui kalau dia itu Tuhan yang sesungguhnya, maka diukur dengan konsep teologi atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ketuhanan. Di antara argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar, yaitu dasar ketuhanan yang pertama, tidak boleh ada yang serupa dengan dia. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Argumen yang kedua, Quran Surah Ali Imran ayat 59 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Argumen yang ketiga, Quran Surah Al-Anbiya ayat 22, dan argumen keempat yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid adalah model dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Karena itulah jiwa tauhid dikatakan penting. Allah telah menanamkan jiwa tauhid kepada seluruh manusia di alam arwah supaya jiwa tauhid berkembang. Maka Allah mengutus para rasul dengan tugas utamanya, yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat, yaitu amal saleh. Jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas manusia. Demikian juga berjalan dalam kegelapan rohani dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid, yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah as-siddiq atau kejujuran, al-amanah, al-adalah, al-hurriyah atau kemerdekaan, al-musawah persamaan, tanggung jawab sosial, at-tasamuh atau toleransi, kasih sayang, tanggung jawab lingkungan, tabadul ijtima yang saling memberi manfaat, at-tarahum kasih sayang, dan lain-lainnya. Kemudian materi keempat yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Di sini ada konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, definisi Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk masdar dari kata yang berarti kerja. Secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Seterusnya kata salm dan silm mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Islam sebagai agama maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentukannya, yaitu berupa rukun Islam. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika mampu. Kemudian definisi iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Dalam Islam dikenal beberapa tingkatan seseorang dan keyakinan beragama, diantaranya yaitu muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, dan muttaqin. Kemudian definisi ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja fi'il, yaitu artinya perbuatan baik. Ihsan menggolongkan perbuatan baik para ulama menjadi 4 bagian, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan bagi sesama makhluk. Dan yang selanjutnya pengertian insan kamil. Insan kamil adalah manusia dengan sifat-sifat yang lebih mulia dibandingkan kebanyakan manusia.
yang keimanannya sudah mencapai tingkat yakin dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Selanjutnya, esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membuat insan kamil. Insan kamil merupakan tipe manusia ideal yang dihendaki oleh Tuhan. Hal ini disebabkan jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu hanyalah monster bertubuh manusia. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki 4 unsur, yaitu jasad, hati, roh, dan rasa, yang berfungsi untuk menjalankan kehendak ilahi. Untuk mengkokohkan keimanan akan menjadi manusia yang insan kamil, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin. Maka kita harus mengidentifikasi yang mengacu pada rukun iman. Sedangkan untuk dapat beribadah secara bersungguh-sungguh dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan mengacu pada rukun Islam. Abdul Karim Al-Jilli membagikan insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat pemula. Yang kedua, tingkat penengah. Yang ketiga, tingkat terakhir. Selanjutnya, alasan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dalam konsep iman, Islam, ihsan, dan insan kamil, setiap orang mempunyai konsep atau persepsi mengenai term-term ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa iman adalah percaya. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya pada takdir baik dan buruk. Jika makna iman itu hanya sekadar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman, karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan, semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang kafir. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah telah berfirman, yaitu orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belumlah beriman, tapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Menurut Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu kita perlu mengenali 4 unsur untuk mencapai derajat insan kamil, yaitu jasad, hati nurani, roh, dan rasa. Menurut Imam Ghazali, ada 7 macam nafsu sebagai proses menaikkan tangga nafsunya, yaitu nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutma'inah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Adapun karakteristik ilmiah yang dapat membantu manusia untuk mencapai insan kamil, yaitu berfungsi akalnya, berfungsi intuisinya, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, dan berakhlak mulia. Pencapaian insan kamil merupakan posisi tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia, sempurna secara lahir dan batin ataupun dari segi fisik dan mental spiritualnya. Oleh karena itu, jika manusia yang sudah memiliki kedua aspek tersebut, tentunya memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu diantaranya siddiq, benar atau jujur, amanah, fatanah, cerdas, dan tablik. Materi terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Di sini ada konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu para dan digma. Para berarti samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal. Sehingga paradigma berarti cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Sehingga makna dari paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Konsep mengapa Al-Quran dijadikan paradigma, semua berdasarkan pada keyakinan dalam hati orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan serta gagasan murni yang bersifat metahistoris. Selanjutnya sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam.
Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang sangat lama, yaitu karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Kemudian membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Berikut alasan mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi. Yang pertama, karena ajaran Islam ini sumbernya Al-Quran dan hadis yang bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Dan yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Dan yang keempat, ajaran Islam bersifat taklilat, takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah. Dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Kemajuan yang dicapai untuk keberhasilan pengembangan iptek tentu akan membawa perubahan yang sangat dahsyat. Revolusi kebudayaan terjadi karena iptek telah mengantarkan manusia kepada kemajuan yang luar biasa. Kemajuan melahirkan kehidupan modern dan kemodernan menjadi ciri khas masyarakat maju dewasa ini. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi Al-Quran adalah landasan, pedoman paradigma, dan judge dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia dunia dan akhirat. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah segala sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qur'ani dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya, pengembangan ekonomi yang berlandaskan paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu agar tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Dan yang terakhir, sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Yang ketiga, kesalahan lainnya. Menurut Muhammad Iqbal, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang dianggapnya Al-Ghazali mengharamkan filsafat dalam bukunya Tahafutul Falasifah. Padahal Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analitis, dan
skeptis terhadap filsafat agar dikembangkan lebih jauh dalam upaya menggunakan paradigma Qur'ani dalam pengembangan falsafah. Dan yang kelima, karena sikap para khalifah yang berusaha pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Al-Ghazali sendiri dengan keras mengecam situasi yang dilihatnya tersebut. Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para pemimpinnya, dan kerusakan para pemimpin disebabkan oleh kerusakan para ulama. Sekian materi dari saya. Terima kasih telah menonton.